jika ada orang yang mengatakan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh keturunannya, siapa orang yang keturunan orang besar maka dia orang yang paling mulia, ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia dilahirkan, tapi apa kualitas dia dalam kehidupan. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia bapaknya, tapi dilihat dari seberapa besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ajaran yang berbeda dengan itu wajib ditolak dan tidak boleh diterima, karena tidak ada sumber dari ajaran Islam, dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi misalnya, yang asli sekalipun, dia tidaklah lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dia telah membuktikan kualitas dia dalam kehidupan dari sisi ilmunya dan bagaimana akhlaknya dalam berinteraksi dengan sesamanya. Itu yang asli. Apalagi yang palsu. Alhamdulillahil malikil hakim, الجواد الكريم العزيز الرحيم، والطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائح للناظرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها هذا المعهد دار العلوم معهدا مباركا بالعلوم النافعة والتلامذة الكثيرة إلى يوم القيامة. يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ديان يا سلطان، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، Faya ashabal fadail, para alim, para ulama, wabil khusus yang mulia sahibil fadilah wal karamah Kiai Haji Ulin Nuha Al-Hafidh, Ketua PCNU Kabupaten Lampung Tengah Kiai Nur Hadi, beserta seluruh jajaran PCNU Lampung Tengah, Ketua PWI Provinsi Lampung Kiai Haji Sufarman Abdul Karim, Ketua PWI Lampung Tengah Kiai Haji Husnan, Bapak Bupati Lampung Tengah yang lagi retret, yang diwakili dari jajaran birokrasi Lampung Tengah, Bapak Camat, Bapak Kemenag Lampung Tengah, Bapak Kepala KUA juga hadir, Bapak Lurah, Kepala Desa, para bapak, para ibu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam yang sangat indah ini, dalam rintik-rintik gerimis, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk bersilaturahim, untuk melihat anak-anak kita dari pondok pesantren Al-Quran Darul Ulum dalam acara Akhirus Sanah. Kita berdoa anak-anak kita, santri-santri pondok pesantren Darul Ulum dijadikan oleh Allah minal awliya'il muqarrabin wal ulama'il amilin ar-rasikhin al-abidin az-zahidin al-mujahidin al-tahirin, dan dijadikan oleh Allah min ahlil Quran. Amin.
Mbah Yai Ulin ini mengajarkan tahfidz Al-Quran, sanadnya muttasil ila Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui Mbah Munawir Krapyak, salah satu sanad Al-Quran di Nusantara. Tidak banyak para ulama yang mempunyai sanad Al-Quran. Transmisi sanad Al-Quran Nusantara diantaranya satu adalah Mbah Munawir Krapyak yang menurun nanti kepada jalur Mbah Arwani Kudus. Kemudian Kak Kiai Ulin ini melalui Ki Bisri Saleh. Ada lagi selain jalur Kiai Munawir adalah jalur Banten dari Kiai Saleh Makmun. Melalui Kiai Makmun langsung ke Mekah Al-Mukarramah. Ada lagi jalur sanad Al-Quran melalui Mbah Dalhar. Jadi anak-anak ibu-ibu dipesantrenkan di Pondok Darul Ulum ini luar biasa. Sanad Al-Qurannya melalui ulama besar kita Mbah Munawir Krapyak, seangkatan dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa penting transmisi sanad Al-Quran itu? Karena kita bisa lihat di Nusantara ini cara membaca Al-Qurannya, di dalam bagaimana seorang guru mengajarkannya kepada santrinya itu semuanya kalau yang bersanad sampai ke Rasulullah itu mirip-mirip. Kalau melalui pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama, cara mengajarkan Al-Qur'annya, cara bacanya, makharijnya dan lain sebagainya itu mutasyabihan ba'duhum ba'dan. Sekarang ini yang baru-baru ada sanad Al-Qur'an dari Salafi Wahabi. Ini agak berbeda cara pengajaran Al-Qur'annya, walaupun nanti hasilnya sama. Jadi kalau ahlul Quran itu akan mengetahui apakah orang ini bersanad kepada sanad Al-Quran dari Nahdlatul Ulama, apakah dia bersanad Al-Quran dari Salafi Wahabi. Bagi kita orang Nahdlatul Ulama, transmisi ketersambungan sanad itu sangatlah penting, karena itu merupakan sebuah ciri bahwa apa yang diajarkan oleh seorang kiai Al-Quran kepada muridnya itu sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, apa yang dibacakan oleh sahabat Nabi kepada tabi'in murid para sahabat, apa yang dibacakan oleh para tabi'in kepada tabi'it tabi'in, apa yang dibacakan kepada para murid tabi'in sampai ke Syekh Sultan. Nanti dari Syekh Sultan itu menjalur seperti tadi dari Mbah Munawir Krapyak, dari Ki Saleh Makmun di Banten, dari Mbah Dalhar. Di Nusantara ini jangan salah ibu-ibu, banyak ulama ahli Quran yang mengarang dan mengajarkan qiraat sab'ah. Qiraat kita ini kan yang kita baca itu adalah qiraat Asim riwayat Hafs. Nah, qiraat Asim riwayat Hafs ini yang diajarkan kepada masyarakat. Tetapi para kiai mengetahui bacaan-bacaan lain selain bacaan
qiraat Asim riwayat Hafs, tapi hanya diberikan kepada santri dan tidak boleh untuk sembarangan digunakan di masyarakat kecuali fi maqami ta'lim. Kenapa? Takut dikira bahwa Al-Quran kok beda-beda. Para kiai itu apalagi yang mau mengijtihadi suatu masalah, itu sangat penting untuk mengetahui perbedaan qiraat Al-Quran. Kenapa? Karena dari perbedaan qiraat Al-Quran akan membantu bagaimana cara memahami hukum-hukum Allah. Karena kadang-kadang zahirun nas, zahir daripada ayat-ayat Al-Quran itu ada yang hanya bisa dipahami setelah membandingkan baina qiraatin wa qiraatin ukhra, antara satu qiraat dengan qiraat yang lain. Dari perbedaan qiraat inilah kemudian lafaz-lafaz yang sulit untuk dipahami itu kemudian bisa dipahami dengan mudah. Seperti ada contoh ayat wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini untuk memahaminya agak sulit para ulama, tetapi kemudian dibantu oleh qiraat Ibni Abbas radhiyallahu anhu yang membaca wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba. Dari qiraat Ibnu Abbas ini pula kemudian kita bisa memahami bahwa hadis kullu bid'atin dhalalah yang dijadikan oleh orang-orang Salafi Wahabi dalam membid'ahkan semua amalan-amalan yang tidak ada dalil dari Al-Quran hadisnya, yang diamalkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama dan masyarakat NU, salah. Jadi Wahabi karena kekurangan daripada literasi qiraat sab'ah, akhirnya mereka menganggap bahwa setiap sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan tidak ada dalilnya dari Al-Hadis itu kemudian dianggap itu semuanya adalah bid'ah. Sesuatu yang tidak ada dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabat, kemudian semuanya dianggap bid'ah karena salah di dalam memahami hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah adalah sesat. Sementara apabila kita bandingkan dengan ayat Al-Quran yang diambil dari qiraat Ibnu Abbas, wa kana amamahum, bukan wara'ahum, wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin, ada lafaz salihatinnya. Di belakangnya atau di depannya ada raja yang akan mengambil setiap perahu-perahu yang baik, perahu-perahu yang masih bagus secara paksa, secara ghasab. Kullu bid'atin dari qiraat Ibnu Abbas itu, maka diketahui bahwa apabila lafaz kullu ketika diidhofatkan kepada isim nakirah itu ghalib dia membuang sifat. Kulla safinatin salihatin. Nah, di dalam hadis kullu bid'atin dia membuang sifat kullu bid'atin madmumatin dhalalah. Dalam arti kalau bid'ah itu tidaklah madmumah, maka bid'ah itu tidaklah dhalalah. Sangat sempit para Salafi Wahabi memahami agama, sehingga sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi itu semuanya dianggap bid'ah. Padahal zaman telah berubah. Masa lalu tidak ada HP, sekarang ada HP. Masa lalu tidak ada kamera, sekarang ada kamera. Kalau kullu bid'atin dhalalah itu sebagaimana apa yang dipahami oleh Wahabi,
maka ini tukang-tukang kamera semuanya adalah sesat, karena kamera ini tidak ada di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi Kiai Husnan itu juga dalam kesesatan karena dia menggunakan mic yang tidak digunakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tepuk tangan apa? Durung apa-apa kok tepuk tangan. Ini masih pembukaan dulu. Loh, yang kegerimisan pindah ke tenda ya semuanya. Biarin, kalau tukang kamera itu biasa hujan-hujanan. Ini alamatun min alamatil khair. Alamatun min alamatil khair. Tanda-tanda bahwa adem ini Kiai Ulin Nuha. Orang yang mempunyai kecerdasan. Ulin Nuha itu maknanya mempunyai kecerdasan, dan ada dalam Al-Quran. Nama itu ada yang diambil dari Al-Quran, ada yang diambil dari Al-Hadis, ada yang diambil dari kitab-kitab, ada yang diambil dari pengarang kitab. Ada kiai namanya Mawahibus Somad, itu berarti dari nama kitab. Ada namanya Imaduddin, itu berarti dari hadis Nabi. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ini Ulin Nuha, ini Kiai Ulin Nuha diambil dari ayat Al-Quran. Apa ayat Al-Qurannya Yai? Wa kulu an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Ada ayat Al-Qur'annya. Kiai Suparman Abdul Karim, Al-Karimnya ada tuh di Asmaul Husna, itu diambil dari Asmaul Husna. Ini nama-nama itu kalau bisa diambil dari Al-Quran. Orang kampung dengar, oh nama itu diambil dari Al-Quran. Dinamain nama anaknya An-Nisa, perempuan. Mantep, namanya siapa? An-Nisa. Dengar ini tetangganya, wah kalau begitu saya Al-Baqarah aja. Nama anaknya Al-Baqarah. Wah katanya, kalau saya nama yang lainnya ngasih nama dari ayat Al-Quran. Anak pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa namanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak kedua Ar-Rahmanir Rahim. Anak ketiga Malik Yaumiddin, sampai waladhdallin ada semua 7 ayat. Jadi ketika manggil cukup manggil Al-Fatihah, datang semua anak-anaknya ini. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adanya pondok pesantren seperti Darul Ulum. Dar itu adalah maknanya mahallus sukna atau mahallus sukni, tempat menetap. Ulum itu artinya ilmu. Jadi Darul Ulum adalah tempat menetapnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berdasarkan takwa, dan ketinggian pangkat di dalam Islam adalah berdasarkan ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan dia yang paling banyak hartanya, bukan dia yang paling mewah mobilnya, tetapi atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Yang tinggi pangkatnya di sisi Allah, di sisi agama Islam, bukanlah dia yang jadi ketua PWI Lampung Tengah, tetapi dia yang mempunyai ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utu, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Kenapa pakainya utu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang derajat? Agar orang berilmu tidak sombong dengan ilmunya. Utu itu adalah
fi'il madhi majhul yang artinya diberikan ilmu. Tapi ketika Allah bicara tentang orang alim bukan dalam maqam derajat, maka Allah menggunakannya ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Tidak menggunakan alladzina utul ilma, tapi menggunakannya ulul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu. Kenapa? Karena itu bicara tentang kualitas, bukan bicara tentang darajah. Ketika bicara tentang darajah, Allah menggunakannya utul ilma, orang yang dikasih ilmu, agar orang berilmu tidak sombong dengan ilmunya. Sementara ajaran-ajaran lain selain ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Seperti jika ada orang yang mengatakan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh keturunannya. Siapa orang yang keturunan orang besar, maka dia orang yang paling mulia. Ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia dilahirkan, tapi apa kualitas dia dalam kehidupan. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia bapaknya, tapi dilihat dari seberapa besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ajaran yang berbeda dengan itu wajib ditolak dan tidak boleh diterima, karena tidak ada sumber dari ajaran Islam, dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi misalnya, yang asli sekalipun, dia tidaklah lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dia telah membuktikan kualitas dia dalam kehidupan dari sisi ilmunya dan bagaimana akhlaknya dalam berinteraksi dengan sesamanya. Itu yang asli. Apalagi yang palsu. Orang ngaku turunan Nabi tapi palsu. Saya ibu-ibu telah meneliti secara ilmiah bagaimana pengakuan-pengakuan orang yang selama ini mengaku sebagai keturunan baginda Nabi. Setelah diteliti secara ilmu sejarah, ilmu nasab, ternyata mereka bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi ternyata mereka bukan orang Arab acak. Dilihat dari ilmu nasab tidak nyambung, dilihat dari ilmu sejarah fiktif. Nama-nama yang disebutkan sebagai leluhur mereka ternyata adalah orang-orang yang tidak ada orangnya, jejodok sawah. Disebutkan nama-namanya, tetapi kemudian tidak ada dilihat dari kesejarahan yang ditulis oleh ulama dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Tidak ada mereka disebut sebagai orang-orang yang mempunyai pangkat dalam kehidupan, baik sebagai orang kaya maupun sebagai ulama. Jangankan sebagai orang kaya yang mereka mengaku bahwa leluhur mereka pindah dari Irak ke Yaman membawa kekayaan berpuluh-puluh onta, ternyata itu cerita palsu belaka. Mereka mengaku bahwa mereka turunan Nabi yang pindah ke Yaman dari Irak. Ternyata saya telusuri, ketemu itu namanya. Memang Ahmad bin Isa adalah sebagai keturunan Nabi asli pakai shad. Dia ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab 435 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Muntaqilatul Talibiyah 470 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Mazdi 490 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriah.
dia ada di dalam kitab Al-Fakhri 700 Hijriah, dia ada di dalam kitab Al-Asili 787 Hijriah, dia ada di dalam kitab As-Sabatul Musal 780 Hijriah, dia juga ada di dalam kitab Umdatul Talib Al-Kubra 828 Hijriah. Tapi tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah, di mana para Habib Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Ubaidillah. Ahmad bin Isa ini benar turunan Nabi, dia punya anak namanya Muhammad, Ali dan Husain, terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab semuanya ada. Tapi tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti apa yang diaku oleh para Habib-Habib Ba'alawi. Tidak terverifikasi sebagai turunan Nabi, tidak pula terverifikasi secara ilmu sejarah sebagai tokoh yang pernah ada di dunia ini di masa lalu. Jadi bukan hanya sebagai bukan keturunan Nabi, tapi juga nama Ubaid ini tidak pernah dilahirkan di muka bumi. Ubaid punya anak namanya Alwi. Saya telusuri dalam kitab-kitab sejarah yang banyak ditulis, tidak ada pernah dilahirkan orang bernama Alwi bin Ubaid. Katanya Alwi punya anak namanya Muhammad, tidak pernah ada orang dilahirkan di dunia ini yang bernama Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Muhammad bin Alwi bin Ubaid tidak ada. Katanya punya anak namanya Alwi II, tidak ada. Katanya punya anak yang apa namanya itu Ali Qoli Qasam, tidak ada. Diceritakan di abad 9 Hijriah oleh seorang Ba'alawi namanya Ali As-Sakran. Katanya dia kalau tasyahud salam pada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, selalu mengulang-ulang sampai kemudian Rasulullah itu menjawab salamnya. Ternyata diverifikasi nama itu bukan nama Ali Qoli Qasam, leluhurnya Habib Ba'alawi. Ini yang saya teliti secara ilmiah dan sampai sekarang tidak ada jawaban untuk bagaimana mereka bisa membuktikan di abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, yaitu 345 Hijriah. Apakah ada yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid? Mereka tidak bisa jawab. Katanya pindah dari Irak ke Yaman. Mana kitab yang menyebutkan sebelum abad ke-9, di mana mereka mengaku di abad 9 itu sebagai turunan Nabi? Sebelumnya mana kitab satu saja kitab nasab yang menyatakan mereka turunan Nabi? Tidak ada. Padahal kitab nasab banyak ditulis di sepanjang tahun antara 345 sampai 895 Hijriah. Kemudian saya tanya lagi, adakah satu kitab saja yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah ke Yaman? Tidak ada. Saya dapat membuktikan bahwa Ahmad bin Isa ini ada di kota Madinah, di satu kampung namanya Kampung Surya, di mana Kampung Surya ini adalah salah satu kampung di Madinah Al-Munawwarah yang menjadi basis seluruh keturunan baginda Nabi. Ahmad bin Isa ada di situ 243 Hijriah, dan tidak ada keterangan bahwa beliau pernah pindah ke Basrah atau dari Basrah pindah ke Yaman. Tidak ada. Dia orang Madinah, ada di Madinah. Wafatnya tidak disebutkan di dalam kitab Al-Ghaibah karangan At-Tusi di abad ke-5. Tetapi mengenai dia tidak punya anak namanya Ubaid, itu telah menjadi konsensus seluruh para penulis kitab-kitab nasab. Tidak ada Ahmad bin Isa alaihi salam mempunyai anak namanya Ubaidillah. Tidak ada orang namanya Ubaidillah ini pernah ada di Yaman. Kitab-kitab Yaman sudah ada. Tabaqat Fuqaha il-Yaman, Tabaqat Sulaha il-Yaman, Tarikh al-Yafi'i, Tarikh as-Suluk. Tidak ada yang menyebut nama orang nama Faqih Muqaddam, Faqih Muqaddam. Tidak ada. Katanya wali mi'rajnya 70 kali. Tidak ada. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan sebagai seorang waliullah, itu ada di dalam kitab-kitab yang dimana dia lahir, dia hidup, itu ada ulama-ulama lain yang mencatat keberadaannya.
Hari ini Imaduddin Usman ada di dunia ini tahun 2024. Nyari aja di Google Imaduddin Usman, thread akan banyak berita tentang Imaduddin Usman. Itu ditulis oleh orang lain, membuktikan eksistensinya pernah ada. Kalau misalnya 1000 tahun lagi mau dicari, pernahkah ada di Lampung seorang bernama Kiai Ulin Nuha yang ada di Lempuyang? Pas dicari data-data masa lalu tahun 2024, ada berita Kiai Imaduddin Usman mendatangi pondok pesantren Darul Ulum asuhan Kiai Haji Ulin Nuha Al-Hafidh. Ada yang nulis, ternyata itu bisa ditelusuri. Dan kalau orang berbohong tentang sejarah, serapi-rapinya dia berbohong, pasti akan ketahuan dengan teori dan metodologi para ahli filologi dan para ahli teks. Jadi cara untuk mengungkap kepalsuan sejarah itu bisa ditelusuri dengan metodologi studi teks dan studi intertekstualitas. Contohnya begini, ada orang nyalon bupati, dia punya ijazah Madrasah Aliyah Darul Ulum 2024, nyalonnya ini 2070 misalnya atau 2050. Dicurigai ijazahnya palsu, aliyah dari Darul Ulumnya. Kenapa dicurigai palsu? Karena ada data dari Kementerian Agama, lulusan-lulusan Darul Ulum tahun 2024 dan tidak ada namanya. Ini membuktikan ijazah yang dikeluarkan itu, yang dia jadikan syarat sebagai calon bupati, adalah ijazah palsu. Kalau dia belum menerima juga bisa ditelusuri dengan nama-nama yang ada di Kemenag itu, diparanin satu-satu, ditanyain, punya temen nggak ini calon bupati? Nggak ada. Itu berarti menunjukkan ijazahnya adalah ijazah palsu. Atau ngaku-ngaku sebagai pengurus PCNU Lampung Tengah. Dia ngaku mau jadi menteri agama, dipanggil sama presiden. Bapak, saya mau angkat sebagai menteri agama, tapi harus ada syaratnya. Apa? Pernah menjadi pengurus PCNU. Oh ada, saya pengurus PCNU di Lampung Tengah. Dia bikin itu SK yang dari pusat PBNU, dia cantumin namanya dengan menghapus satu nama lainnya. Bagaimana cara mengetahui bahwa dia SK-nya palsu? Dengan teori metodologi intertekstualitas, yaitu muqabalatun nusakh, dengan membandingkan SK yang satu dengan SK yang lain yang dimiliki dalam tahun yang sama. Tentu misalnya Kiai Nur Hadi sebagai ketua PCNU yang mendapat SK dari PBNU 2024, kan ada nama-nama di bawahnya. Dibandingkan, misalnya calon bupatinya namanya Samlawi, ketua PCNU Kiai Haji Nur Hadi, terus ada nama-namanya. Dia nyelipin sebagai wakil bendahara PCNU Lampung Tengah tahun 2024. Pas dilihat punya Kiai Nur Hadi, tidak ada nama Samlawi ini sebagai wakil bendahara. Kemudian sekretarisnya Kiai Nur Hadi yang sekarang juga hadir sebagai bendahara atau wakil sekretaris PCNU, ditanya, mana SK kamu tahun 2024? Ini SK saya. Dilihat lagi, bener nggak ada nama Samlawi. Yang ada nama Samlawi hanya di SK-nya punya Samlawi ini. Ini membuktikan bahwa pengakuan Samlawi ini sebagai pengurus PCNU di Lampung Tengah adalah palsu. Dan itu yang saya lakukan untuk mengetahui kepalsuan sejarah Ba'alwi. Dia menulis dalam kitabnya tahun 895 Hijriah bahwa kakeknya namanya Faqih Muqaddam ada di kota Tarim sebagai ulama mujtahid mutlak.
kemudian mempunyai ayah namanya Ali, punya kakek ulama besar Muhammad Sohib Mirbat yang menyebarkan madhab Syafi'i yang ada di Yaman, kemudian punya ayah Muhammad Sohib Mirbat ini namanya Ali Qoli Qosam yang juga ulama besar. Setelah saya gunakan metodologi intertekstualitas, yaitu dengan cara mengambil seluruh kitab-kitab yang dikarang pada abad itu, tidak pernah disebutkan nama-nama dari keluarga Ba'alawi, baik dia sebagai ulama maupun sebagai manusia saja tidak disebutkan. Ulama-ulama lain disebutkan, ada yang dibunuh, ada yang mendapat kemuliaan, ada yang diangkat sebagai mufti, disebutkan nama-nama ulama itu di kitab itu. Tetapi keluarga Ba'alawi leluhurnya Faqih Muqaddam Sohib Mirbat tidak ada di kitab-kitab sejarah Yaman. Mereka mengatakan ini ada 180 kitab yang telah mengesahkan nasab mereka. Betul sekarang. Kenapa? Karena dari mulai ngaku 895 Hijriah sampai sekarang itu sudah 500 tahun. Dan dari mulai 895 Hijriah mereka menulis kitab-kitab yang banyak. Nulis kitab terus sampai ada ulama juga mengutip dari kitab-kitab mereka. Sehingga hari ini banyak kitab-kitab yang menyatakan bahwa mereka turun Nabi. Tapi coba lihat, adakah kitab nasab sebelum abad ke-9 menyebut mereka turun Nabi? Tidak ada, karena mereka mulai mengakunya tahun 895 Hijriah. Ini barokah banget ini. Gerimis-gerimis, alhamdulillah. Nah, ini ibu-ibu, para ibu-ibu muslimat ini seragamnya di depan ini muslimat beda ya, di belakang itu muslimat beda, seragamnya sama tapi ya. Bapak-bapak nggak pernah punya seragam NU, ngaku orang NU, siapa kita NU, tapi di rumahnya nggak punya batik NU. Tapi ibu-ibu, kadang-kadang satu ibu muslimat punya 3 seragam, yang satu sudah lunas, yang 2 belum. Betul? Barokah insyaallah. Daripada kita ngeredit motor, lebih baik kita ngeredit baju muslimat. Insyaallah. Siapa orang yang ngurusi NU, ngurusi NU ya, bukan pengurus NU. Mau pengurus mau bukan, tapi dia mau ngurusi NU, kata Mbah Hasim, maka dia akan kuanggap sebagai santriku. Siapa orang yang telah aku anggap sebagai santriku, maka aku akan doakan dia dan anak keturunannya husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. NU ini besar ibu-ibu, kekuatannya luar biasa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan NU ini memberikan sumbangsih besar terhadap bangsa kita, terhadap negara kita. Berbagai macam dinamika kebangsaan, di mana di situ ada ancaman-ancaman integrasi dari musuh-musuh kita, musuh negara, dapat dilewati oleh negara kita. Di antaranya yang paling utama adalah karena ada sumbangsih Nahdlatul Ulama di sana. Maka kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus tetap memegang teguh daripada manhaj ulama-ulama kita di dalam bagaimana memandang negara kita ini adalah sebagai rumah yang wajib untuk dijaga, yang wajib untuk diselamatkan dari berbagai macam upaya-upaya musuh-musuh untuk menguasai rumah kita, rumah Indonesia. Hari ini ibu-ibu lagi banyak demo di mana-mana, betul? Lagi banyak demo di mana-mana. Nahdlatul Ulama
Sama dengan negara memandang bahwa setiap unjuk rasa adalah konstitusional di negara Pancasila ini. Tetapi bagi Nahdlatul Ulama, keamanan dan ketertiban negara kita adalah yang paling utama. Coba lihat 32 tahun Nahdlatul Ulama dimarginalkan oleh Soeharto, tetapi Nahdlatul Ulama tidak pernah marah. Pengusaha-pengusaha rokok, pengusaha tembakau, pengusaha tebu yang kaya raya tahun 50-60, kemudian hancur usahanya ketika zaman Orde Baru, sehingga NU betul-betul tidak memiliki sumber daya ekonomi. Kemudian dulu kita kaya raya, Bu. NU itu kaya raya. Di kampung saya, ranting Ansor itu punya banser, punya marching band. Sekarang tingkat kecamatan gak punya marching band. Kenapa? Dulu itu ekonomi kita dengan usaha ekonomi yang kita lakukan itu berjalan. Sejak zaman Soeharto ekonomi kita ditutup, tapi NU tidak pernah purik, NU tidak pernah pundung demi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan tahun 1984 NU lah ormas Islam pertama yang menyatakan menerima Pancasila sebagai ajas tunggal di negara kita Indonesia ini. Kenapa? Karena Pancasila ini telah dipelajari oleh kiai-kiai kita, semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Pancasila hafal semua enggak, Bu? Coba Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ini biar hujan juga yang semangat dong. Saya sebutin satu, nanti ibu-ibu yang nyebutin. Satu, bapak-bapak ikut. Ulangi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Adakah dari 5 dasar Pancasila itu yang bertentangan dengan agama Islam? Tidak ada. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai dengan ajaran agama kita, qul huwallahu ahad, bahwa Tuhan hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah ini bertentangan dengan Islam? Tidak, karena memang menurut agama Islam kemanusiaan itu adil, artinya sama semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bangsa Indonesia di hadapan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sama. Tidak ada di antara warga negara Indonesia yang terdiri dari 700 suku, 1000 bahasa yang dibedakan dalam pandangan negara. Seluruh warga negara Indonesia, baik dia dari Aceh, dia dari Palembang, dia dari Minang, dari Jambi, dari Lampung, dari Banten, dari Jogja, dari Surabaya, dari Bali, dari NTT, dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan, semuanya sama di hadapan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ini adalah sesuai dengan Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. 3, persatuan Indonesia. Persatuan ini adalah hal juga
yang ditekankan oleh agama agar seluruh umat Islam bersatu dalam satu barisan untuk menghadapi musuh-musuhnya dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kita. Seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia yang telah berikrar bersatu di dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini harus berseru, Indonesia bersatu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ini telah digariskan oleh para leluhur-leluhur kita yang dikarang oleh Wage Rudolf Supratman. Supratman apa Supratman? Wage Rudolf Supratman. Jangan dikira ini bukan Islam, Ibu. Namanya Wage Rudolf. Wage Rudolf itu nama keren, tambahan. Nama aslinya Supratman, seorang saleh, muslim yang saleh. Saya waktu SD ngiranya bukan Islam. Namanya Wage Rudolf. Tapi ternyata beliau adalah seorang muslim. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah musyawarah yang ditekankan oleh Al-Quran, ditekankan oleh Al-Hadis, ditekankan di dalam ijma' ulama, qiyas, dan seluruh perangkat-perangkat hukum dalam Islam, yaitu adalah musyawarah dan mufakat. Di situ ada demokrasi, one man one vote, itu ketika musyawarah deadlock. Jika musyawarah deadlock, tidak bisa lagi ada jalan lain, maka baru one man one vote, satu orang satu suara. Sebenarnya inilah ajaran Islam yang sesungguhnya, Pancasila. Dan yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga adalah ajaran Islam. Keadilan ini adalah ajaran Islam. Harus adil, negara harus adil pada seluruh rakyatnya, baik dia itu yang memilihnya dalam pemilu maupun tidak. Tidak boleh bupati misalnya dari PDI, kemudian di desa ini yang menang Golkar, desa itu dibiarkan tidak dibangun. Tidak boleh. Tidak boleh seorang kepala desa ketika kampung ini nggak memilih dia, kemudian nggak dibangun jalannya oleh kepala desa. Ketika dia sudah jadi kepala desa, ketika dia sudah jadi bupati, ketika dia sudah jadi presiden, maka dia bukanlah presiden pemilih, tapi presiden bagi seluruh bangsa Indonesia. Ada yang tidak puas mengkritik, ada yang tidak puas demonstrasi, biarkan, karena ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana boleh setiap orang untuk mengekspresikan pemikirannya, mengekspresikan kritiknya. Yang penting dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional, dengan tertib dan tidak anarkis. Dengarkan saja apa kemauannya ini para pendemo, dicatat yang bisa dilaksanakan sekarang, yang tidak bisa dilaksanakan langsung dijanjikan, agar apa? Semuanya dapat kembali menjadi tentram demi persatuan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Semuanya bisa, semuanya bisa. Kita sekarang ini telah mendengarkan pidato Bapak Presiden kita.
Bagaimana cita-citanya untuk membawa negara kita menjadi negara yang hebat, negara yang betul-betul akan menjadi negara yang membanggakan dalam kontestasi politik global. Bagaimana beliau berceramah di depan para pemimpin-pemimpin dunia di Mesir kemarin dalam pembelaannya terhadap Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina masih dijajah oleh Israel, dijajah di dalam fisik, dijajah di dalam sejarah orang Palestina dirubah. Katanya orang Palestina ini walaupun sudah ribuan tahun berada di Palestina, tetapi kami, kata orang Israel, lebih dulu leluhur kami ada di Palestina. Ini sejarahnya, ini bukti kuburannya. Dibikin kuburannya yang palsu 300 di Palestina, kemudian ditaruh angka ribuan tahun yang lalu, sehingga dengan sejarah palsu ini kemudian baik secara fisik dikuasai, secara mental pun dikuasai. Karena pemalsuan makam itu adalah salah satu metodologi bagaimana makam di suatu kampung itu dibikin dengan angka yang tua, untuk kemudian ada orang yang hari ini mengaku sebagai keturunannya, agar orang-orang kampung itu dapat dikuasai dari kesejarahan yang diawali dengan pembuatan makam palsu. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. PWI yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama siap untuk berjuang untuk mengakhiri segala kezaliman orang-orang yang ingin merubah sejarah bangsa kita, sejarah negara kita, yang katanya tanggal 17 Agustus 1945 bukan ditentukan oleh para kiai, bukan ditentukan oleh putra-putri Indonesia, tapi ditentukan oleh seorang Habib. Bahwa yang bikin Pancasila lambang Garuda itu seorang Habib. Bahwa Insinyur Soekarno punya gurunya Habib. Bahwa Syekh Hasyim Asy'ari punya gurunya Habib. Bahwa pendiri Nahdlatul Ulama adalah Habib. Yang anehnya Habib yang satu ngomong pendiri NU Habib Habib Hasim, yang satunya ngomong Habib yang lainnya lagi. Jadi mereka satu marga dengan marga lainnya saling rebutan Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari berdasarkan perintah dari gurunya Mbah Khalil Bangkalan, dan Mbah Khalil Bangkalan ini adalah murid kinasi dan sahabat setia daripada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani dan Syekh Mahfud At-Turmusi Tremas. Semuanya putra putri Indonesia. Ini tugasnya berat Kiai Husnan, jangan selawatan aja. Ini coba lihat kanan kiri, ada nggak makam-makam palsu ini di Lempuyang, di Lampung Tengah? Kalau ada, jangan main pukul aja, jangan main ratakan. Kayak teman-teman kita di Madiun, baru dilantik hari ini, besok 6 makam hancur. Katanya itu makam palsu. Tapi dirapatkan dulu, tanya sama orang sekampung. Ini Bapak Ketua Kampung, Kasun, Kepala Dusun, apakah tahu ini makam siapa? Katanya namanya Habib Soleh. Betul nggak zaman dulu ini ada namanya Habib Soleh yang pernah tinggal di sini? Kata Kepala Kampung, nggak ada. Kapan ini ada makam? Baru 2 bulan yang lalu. Sebelumnya nggak ada makam, nggak ada. Katanya ini dapat dari mimpi dari Habib yang ada di plat G di sana, yang katanya ini adalah makam waliullah Habib Anu bin Anu. Oh, begitu berarti ini jelas palsu. Kecuali dulu ada Habib di sini, kerja di kebun sawit misalnya, ada Habib kemudian meninggal. Kalau itu berarti kuburan asli, tidak ada masalah kalau begitu. Wong dulunya ada penduduk yang namanya Habib Soleh di sini sebagai tukang kelapa sawit, berarti orang benar. Tapi kadang-kadang yang dulunya tukang kelapa sawit pas 50 tahun setelah kematiannya ini dibikinin
Kubah dianggap al-wali as-salih, kutub ar-rabbani, habib saleh. Padahal dulunya tukang kelapa sawit. Kayak kemarin kejadian di Pekalongan, tukang delman jadi waliullah. Ada tukang delman masih ada cucunya. Cucunya juga kemudian dipanggil habib, padahal dia asli dari Pekalongan apa Pemalang itu saya lupa, ada di YouTube itu. Di Pemalang. Dia seorang delman, tukang delman, meninggal. Kemudian ada seorang kabib mengatakan dia adalah waliullah dan dia seorang habib katanya. Akhirnya cucunya ini jadi habib. Nah, kemarin ketika sudah ada PWI ini ditelusuri kesejarahannya, kemudian cucunya pun mengakui bahwa memang ini dapat seorang kabib. Dan tidak ada sebuah riwayat pun yang menyatakan keluarganya seorang Ba'lawi. Ini yang terjadi, dan kita memohon kepada aparatur pemerintah juga untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga leluhur kita. Kalau kita melihat hari ini sih mungkin belum begitu berarti. Kenapa? Karena mereka malu-malu untuk mengatakannya di hadapan publik. Tetapi ketika dibiarkan 100 tahun lagi, kemudian menjadi sebuah pengetahuan umum bahwa di sini ada makam Habib Soleh di Kampung Lempuyang, Lampung Tengah, maka ini kemudian menjadi kebenaran mutlak. Karena sudah berjalan 100 tahun, tidak ada yang menginterupsi. Akhirnya diyakini sebagai kebenaran. Dan nanti kesejarahan orang Lempuyang ini kemudian menjadi hilang. Yang ada sejarah palsu dari makam palsu itu, yang orangnya pun tidak ada, namanya pun dulu tidak ada. Dibikinlah kesejarahan. Yang pertama kali datang ke Kampung Lempuyang di Lampung Tengah adalah Al-Habib Saleh Marga bin Yahya misalnya. Kemudian karanglah cerita-ceritanya. Dia datang dengan membawa manggar kelapa sawit dari langit, kemudian dia jatuh di situ dan mendirikan kampung yang sekarang namanya Kampung Lempuyang. Bisa begitu. Kalau tidak diinterupsi, nanti lama-kelamaan dianggap sebuah kebenaran. Dan inilah yang terjadi di beberapa daerah, di beberapa negara, terutama di Palestina, yang kesejarahannya kemudian direbut oleh Israel yang mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub. Ternyata pas tes DNA di Israel itu hanya 10% orang yang betul-betul keturunan Nabi Yakub. 90%-nya itu bukan keturunan Nabi Yakub. Ada yang berhaplogrupnya J1, 10% orang yang mengaku keturunan Nabi Yakub itu yang benar. Yang J1 ini sama dengan keturunan Nabi Muhammad hari ini. Keturunan Nabi Muhammad hari ini sama dengan keturunan Yahudi asli. Kenapa? Karena kakeknya satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi turunan Yahudi asli, turunan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, itu haplogrupnya J1. Turunan Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, ke Adnan, ke Abdul Muttalib, ke Sayyidina Ali, ke Nabi Muhammad, ke Abbas, itu haplogrupnya J1. Nah, orang-orang Israel ini yang ngaku sebagai keturunan Nabi Yakub ini, ternyata ketika dites DNA, mayoritas mereka bukan keturunan Nabi Yakub, bukan keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan 10% lagi diantaranya adalah haplogrup G, sama dengan Ba'lawi yang ada di Indonesia. Apa itu haplogrup G? Orang yang beragam Yahudi yang mengaku keturunan Nabi Yakub, padahal mereka bukan keturunan Nabi Yakub. Mereka masuk Islam ngaku keturunan Nabi Muhammad, padahal haplogrupnya G sama orang Kaukasus. Masuk ke India, dia jadi suku Paswan, ini beragama Hindu, dia mengaku sebagai keturunan Dursusana.
Yang animisme di Kalas di India, dia mengaku sebagai keturunan Alexander Agung. Jadi mereka rajin ngaku-ngaku keturunan orang mulia, keturunan orang besar, padahal mereka bukan keturunan siapa-siapa. Dengan menulis narasi turunan orang besar, kemudian diyakini oleh orang-orang sekitarnya, makanya orang sekitar itu kemudian menjadi rendah, dia menonjolkan diri. Nah, ini yang harus cerdas kita sebagai bangsa Nusantara yang merupakan keturunan para raja-raja besar di masa lalu. Bapak-bapak harus ingat bahwa bangsa Nusantara ini peradabannya secara arkeologis adalah salah satu bangsa yang memiliki heritage, warisan yang bisa dibuktikan hari ini. Bapak banyak yang orang Magelang. Di Magelang ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, di Jawa Tengah itu ada Candi Kalas, ada Candi Roro Jonggrang. Itu membuktikan bahwa teknologi orang tua kita di masa lalu itu teknologi yang standar internasional. Hanya ada di beberapa peradaban dunia, seperti di Mesir, seperti di Yunani, dan diantaranya adalah leluhur kita bersama bangsa Nusantara yang begitu cerdas, mampu membangun satu bangunan yang bisa bertahan ribuan tahun seperti Candi Borobudur. Sebelum Belanda datang kemari, Pak, orang Jawa Tengah itu sudah ada pabrik meriam. Sebelum Belanda datang kita dijajah, orang-orang Banten sudah mempunyai pabrik senapan. Zaman Sultan Ageng Tirtayasa sudah ada pabrik senjata seperti pindad. Sudah ada senjata laras pendek, sudah ada senjata laras panjang. Tapi kemudian ketika Belanda datang, peradaban kita sejarahnya dirubah. Orang-orang Portugis itu, Bapak, datang ke Indonesia ini yang dulu namanya Nusantara, sampai di perairan Banten itu melihat bagaimana angkatan laut Banten itu diperkuat oleh armada tempur angkatan laut yang lebarnya kapal induk Banten itu lebih hebat dari kapal induk Portugis. Dari sisi panjangnya itu kalah luar biasa orang Portugis. Makanya orang Portugis itu takut apabila menghadapi kekuatan militer dari bangsa Nusantara. Orang Demak, orang Jepara itu menghancurkan Portugis yang ada di Malaysia. Jadi Malaysia itu merdeka dari Portugis oleh siapa? Oleh orang Jepara, oleh orang Demak masa lalu. Karena angkatan laut yang paling tua, yang paling hebat adalah Demak. Kemudian setelah Demak hancur, digantikan oleh Cirebon, digantikan oleh Banten, digantikan oleh Mataram. Tapi Mataram itu yang paling hebat adalah angkatan darat, karena mereka tidak berada istananya itu di pinggir pantai. Yang paling hebat adalah angkatan darat. Tapi kalau Banten dan Cirebon, Aceh, itu yang paling hebat adalah angkatan laut. Angkatan udaranya ada enggak? Tidak ada, karena zaman dulu belum ditemukan teknologi kapal terbang, pesawat itu belum ada. Tetapi senjata itu sama hampir seluruh dunia ketika itu. Di antara mereka yang menemukan teknologi bagaimana itu membuat senjata, di antaranya adalah bangsa kita ini yang sudah mempunyai senjata senapan sejak tahun 1600. Jadi bangsa Nusantara apabila tidak dijajah dan kemudian sejarahnya tidak dirubah bahwa orang Nusantara turunan budak, ini oleh Belanda kita dirubah. Bagaimana silsilah Wali Songo hari ini dirubah ke Balawi. Itu adalah manuskrip kolonial
di mana mereka bersatu dulu untuk menjajah kita, sehingga kita kemudian tidak mempunyai jati diri, dan waktunya sudah selesai. Hari ini lahir dari rahim Nahdlatul Ulama para pendekar-pendekar perjuangan Wali Songo Indonesia yang akan bersama menjaga kesejarahan leluhur kita bersama seluruh para bangsa Nusantara dari berbagai macam suku dan berbagai macam agama, khususnya adalah pengasuh-pengasuh pondok pesantren di seluruh Nusantara. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.